Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk membuat gaun seperti pada gambar. Gaun ini memerlukan kain satin warna hitam 2 meter, kain batik 1,5 meter, dan kain organza sebanyak 2 meter. Untuk pola yang dipakai adalah pola gaun mermaid yang dikembangkan di bagian bawahnya, dan pola lengannya adalah pola lengan balon. Pola lengan balonnya hanya dikembangkan di bagian bawah, kemudian dipotong di bagian tengahnya, dan di ujungnya diberi elastis setengah sentimeter. Untuk cara membuat polanya, yuk simak video ini ya. Kita akan membuat gaun seperti pada gambar di situ. Kita mulai dari belakang ya. Nah, belakang itu kita buat lehernya dulu. Di sini kanan itu 7 cm ya. Jadi ke kanan itu 7 cm, di sini 7. Terus ke bawah itu 2 cm di sini. Kita buat lengkungan ya, gini. Nah, yang bagian ujungnya ini lurus dulu. Lengkung. Udah, kemudian kita ukur panjang bahu ke kanan 12 cm. Ini ukuran S ya yang kita bikin. Kita turunkan di sini 3 cm. Kemudian kita garis. Nah, kalau sudah ketemu garis ini, kita ukur kembali, jangan lupa 12 cm. Batasnya di mana? Nah, kalau sudah seperti ini, kita ukur setengah lingkar ketiak kurangi 4. Lingkar ketiaknya untuk ukuran S itu 44, bagi 2 itu 22 kurangi 4. Jadi 18 di sini. Oke. Nah, setelah itu kita buat bagian badannya. Lingkar badannya di sini 82 cm, dibagi 4 itu 20,5 kurangi 1. Berarti 19,5. Nah, sini. Kemudian kita ukur lebar punggungnya. Di sini turun 8 cm dari bagian leher. Kita ukur ke bagian sini. Lebar punggungnya 33 cm, berarti setengahnya adalah di sini 16,5. Nah, sudah didapatkan 3 titik, kita buat garis. Pakai penggaris melengkung begini. Ya. Kalau sudah, kita ukur panjang punggung. Panjang punggungnya 38, kita ukur dari batas leher di sini 38. Berarti kalau dari bagian sisi itu 40, karena turun 2 kan tadi bagian lehernya. Nah, ini kita garis. Ini bagian pinggangnya. Ya. Bagian pinggang kita ukur 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 kurang 1 untuk bagian belakang. Lingkar pinggangnya 64, berarti dibagi 4 itu 16 ditambah 2. Nah, berarti 18. Kita garis ke sini. Nah, sudah ketemu, kita ukur bagian panggulnya. Dari pinggang ke bawah itu turun 20 cm, karena ini untuk orang yang tinggi ya. Kita garis putus-putus di bagian sini karena tidak dipakai ya. Nah, kita ukur di bagian panggul itu adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1. Lingkar panggulnya 88, berarti dibagi 4 22 kurangi 1. Nah, di sini. Kalau sudah dapatkan panggul, kita pakai garis panggul di sini. Setelah itu kita ukur panjang gaunnya. Panjang gaunnya dari bagian sini bahu ke bawah. Kita ukur. Misalnya 130. Ya, saya sampai di sini 130. Nah, ini kalau kertas ini hanya 120, nanti kita panjangkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ukur yang bagian bawah itu adalah bagian
panggul ditambah 10. Misalnya di sini 21, berarti di bagian bawahnya 31 ditambah 10 tadi. Nah, ini digaris ke bagian, nah, di bagian panggul. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi panjang roknya ini kita bagi dua karena kita akan membuat rok mermaid ya. Kita bagi dua ini. Panjang roknya misalnya 100 ya. Itu dibagi dua dulu. Nah, 100 bagi 2 50. Berarti ukur dari pinggang ke bawah itu 50. Kemudian dinaikkan 5 cm. Nah, ini berarti di atas lutut. Bagian lututnya ini kita majukan 5 cm. Ini untuk membuat rok mermaid. Nah, ini. Nah, untuk membuat lengkungan yang bagus ini kita keluarkan sesenti, tapi naik 6 cm, turun 6 cm di lengkungan ini biar bagus. Ya. Kalau sesuai dengan model yang digambar, karena ada gelombang-gelombangnya, jadi bagian di bawah panggul ini kita bagi 3 di sini. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita bagi 3 juga. Ini untuk mengembangkan. Jadi arahnya begini. Nah, begini, kemudian digaris ke bagian bawah panggul. Jadi nanti panggulnya ini pas atau ngepres, bagian bawahnya yang agak mengembang. Jadi ini nanti yang dipotong kemudian dikembangkan. Ya. Ulin bagian depannya dengan cara bagian belakangnya kita tempel seperti ini. Kemudian bagian bahunya itu sama aja belakang. Nah, bagian badannya kita majukan atau kita lebarkan 2 cm karena rumusnya adalah 1/4 lingkar badan ditambah 1. Sedangkan untuk bagian belakang kan 1/4 lingkar badan dikurang 1. Jadi selisihnya hanya 2 cm di sini. Jadi semuanya hanya diperlebar 2 cm sampai ke bagian bawahnya diperlebar 2 cm. Nah, ini kita garis. Nah, kita garis sesuai dengan lengkungannya yang di pola belakang tadi. Kalau pakai penggaris panggul ya pakai penggaris panggul. Nah, ini tinggal dilebarkan seperti ini. Nah, untuk bagian depannya kita ukur di sini setengah lebar muka, di sininya berapa lebar mukanya. Kalau untuk ukuran S itu 31, berarti ini nanti maju di sini. Nah, untuk bagian lehernya kita jiplak dulu ya. Kemudian ini kita buka. Nah, ini kita ukur dari ujungnya, kita ukur 8 cm. Ini untuk bagian depannya ya. Terus ini untuk bagian kerongkongannya kita bikin begini, garis lurus dulu, baru melengkung. Nah, selanjutnya ini sudah jadi ya bagian pola depan. Sama aja nanti kita potong-potong di bagian sininya, disamain kayak tadi. Gambarnya disalin di bagian potongannya ini. Nah, untuk potongan pinggang ini tidak pas di sini ya, tidak pas di potongan pinggang, tapi kita dinaikkan 2 cm. Jadi untuk potongan pinggangnya dinaikkan ini. Tidak pas di pinggang. Nah, ini kita silang. Ya, jadi nanti dipotongnya di sini. Ya, oke. Udah selesai, ini tinggal dipotong.
Untuk cara memotongnya ini seperti ini ya, dipotong kemudian dikembangkan selebar 10 cm masing-masing. Kalau kurang panjang roknya ini bisa dipanjangkan ya. Jadi ini ibu panjangkan 20 cm karena kertasnya tadi tidak muat. Untuk membuat pola lengan kita buat garis lurus dulu. Ini panjang lengan. Panjang lengannya misalnya kita bikin di sini 58 cm. Nah, kita ukur dulu, pastikan dulu panjang lengannya. Nah, kemudian kita ukur tinggi puncaknya. Untuk ukuran S itu 12. Berarti ke sebelah kanannya juga ukur 12, ke sebelah kirinya juga ukur 12 supaya garisnya ini lurus. Kalau sudah seperti ini, kita ukur setengah lingkar kerung lengan dikurangi 1. Lingkar kerung lengannya 44 dibagi 2 itu 22, dikurang 1 berarti ini 21. Dari ini sininya itu 0, di sininya 0. Nah, ini di bagian sini. Nah, di bagian kirinya juga ukur 21 ya. Kalau sudah, kita buat garis ke sini. Nah, sudah. Kemudian bagian bawahnya kita buat diluruskan begini. Kita ukur lingkar kerung tangannya dibagi 2, misalnya 11 di sini. Oke. Nah, 11 ya, ini 11. Nah, kita garis ke sini. Ya. Kita garis ke bagian sini. Kalau mau agak melengkung boleh, tapi kalau mau lurus boleh. Nah, ini lurus aja ya. Nah, karena untuk ukuran kurus lebih baik ini tidak dimasukkan ke dalam karena efeknya biar kelihatan gede. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagi 3 bagian sini. Nah, sepertiganya kita turunkan setengah senti di sini. Membentuk ini ya. Yang sepertiganya naik 1,5 ini, 1,5. Dibikin lengkungan. Nah, ini dari puncak ini ke sini 1 cm, jangan melengkung ya. Jadi lurus. Nah, sebelah kanannya kita bagi 2, naikkan 2, ini naikkan 1. Nah, begini. Nah, ini sudah jadi ya. Ini pola lengan bagian dalam. Ya, dipotong dulu ya. Bagian luarnya, pola dasar bagian lengan tadi dipasang di kertas. Kemudian bagian sisinya kita keluarkan sekitar 8-10 cm ya. Ini kita bikin 8 aja ya. Nah, yang sebelah kiri juga dibikin 8 cm. Ini kita luruskan ya. Sini luruskan dulu. Gimana lurusnya? Sini. Kita garis ke bagian nih. Ke bagian sini. Kemudian di bagian kiri juga digaris lurus. Terus bagian ujungnya ini, bagian sininya kita tambah lebarnya, ini tambah 2 cm ya. Kemudian ini kita buat garis ke sini. Ya, karena ada efek menggelembung di sana. Nggak usah terlalu banyak menambahnya. Nah, kalau sudah ini dipotong ya. Bagian ujungnya, bagian atasnya sama dengan pola dasar, tidak ada perubahan karena tidak dikerut ya. Kalau dikerut dia ada perubahan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tandai bagian tengahnya. Nah, ini sudah kita tandai ya. Kita ambil. Kita namai ya, ini belakang, ini depan ya. Terus
ini nanti bagian tengahnya dipotong, diberi kampuh atau dilebarkan karena terbuka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita beri tanda untuk bagian yang dikasih kerutan atau dikasih ininya. Ini 5 cm atau 6 cm terserah, mau bagian karet. Untuk menentukan bagian karetnya di sini diberi tanda. Nah, ini nanti dibikin tandanya ya. Ini bagian karet ya, dan ini dipotong ya. Potongnya nanti sampai ujung ya sini. Oke. Dan ini hasil potongan polanya, sebelah kiri untuk bagian dalam, sebelah kanan untuk bagian luar. Nanti tengahnya itu dipotong dan di grill. Nah, jadi untuk bagian dalamnya itu lengan biasa, ini dikelem, disum. Kemudian untuk bagian yang di luar, ini tengahnya dipotong, kemudian di grill satu-satu. Nah, bagian ujungnya ini tidak dipotong. Ini jadi ini segitiga. Ini dikerut dulu ya, dikerut dulu baru dipasang elastis ya. Jangan langsung dipasang elastis, nanti tidak jadi seperti ini. Untuk hasil gaunnya seperti ini ya. Ini bagian bawahnya perlu diberi zure supaya membentuk dan supaya terlihat mengembang dengan sempurna. Setelah ini perlu dihias supaya kelihatan lebih cantik lagi. Sekian video ibu kali ini. Jika ada kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan DM ibu di Instagram yang ada di kolom komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.